Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nisha Aprianti dengan NIM 2309663. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang konsep epidemiologi. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa epidemiologi itu? Nah, untuk sejarah epidemiologi yang pertama itu terjadi pada tahun 400 sebelum Masehi. Nah, pada tahun itu tuh ada tokoh yang bernama Hippocrates. Nah, beliau tuh mencoba menjelaskan beberapa kejadian penyakit dari sudut pandang rasional dan pemikiran beliau. Nah, beliau juga menulis sebuah esai yang berjudul On Earth, Water, and Place. Nah, dalam esai itu tuh beliau tuh menyarankan untuk faktor lingkungan tuh masuk ke dalam salah satu penyebab perkembangannya penyakit. Nah, dilanjut pada tahun 1662. Nah itu tuh ada tokoh juga yang bernama John Brown. Nah, John Brown tuh seorang pedagang kelontong di London. Nah, beliau juga merupakan salah satu anggota dewan yang suka menerbitkan analisis penting gitu. Salah satunya kayak data kematian, data kelahiran pada tahun tersebut. Nah, beliau juga mempublikasikan pertama itu ya menghitung seperti pola kelahiran, angka kematian, dan beberapa kejadian penyakit yang ada pada tahun tersebut. Beliau juga mencatat perbedaan antara laki-laki, lalu antara perempuan, hingga angka tinggi kematian bayi pada tahun tersebut. Nah, dilanjut pada tahun 1662, nah itu tuh ada tokoh juga yang bernama John Brown. Nah, John Brown tuh seorang pedagang kelontong di London. Nah, beliau juga merupakan salah satu anggota dewan yang suka menerbitkan analisis penting gitu. Salah satunya kayak data kematian, data kelahiran pada tahun tersebut. Nah, beliau juga mempublikasikan pertama itu ya menghitung seperti pola kelahiran, angka kematian, dan beberapa kejadian penyakit yang ada pada tahun tersebut. Beliau juga mencatat perbedaan antara laki-laki, lalu antara perempuan, hingga angka tinggi kematian bayi pada tahun tersebut. Nah, lanjut ke tahun berikutnya, pada tahun 1800 ada juga tokoh yang bernama William Farr. Nah, beliau ini tuh mengembangkan karya John Brown yang tadi, yang sudah diteliti oleh John Brown. Nah, beliau tuh menelitinya dengan cara mengumpulkan, terus menganalisis data-data statistik kematian di Inggris pada saat itu secara sistematis. Lalu William Farr juga dapat julukan sebagai Bapak Statistik dan Bapak Pengawasan Vital Modern. Nah, pada tahun tersebut beliau tuh banyak sekali mengembangkan praktik-praktik dasar yang digunakan saat tahun tersebut. Lalu beliau juga meneliti statistik vital, lalu meneliti beberapa klasifikasi penyakit, dan beliau juga memusatkan upayanya untuk mengumpulkan statistik vital. Beliau juga selain mengumpulkan data-data yang sudah ada, beliau juga pastinya mengevaluasi data tersebut, membandingkan data-data sebelumnya, mengembangkan data-data sebelumnya, dan juga beliau tuh melaporkan kepada otoritas yang bertanggung jawab pada tahun tersebut. Lanjut, pada tahun 1854, pada pertengahan sekitar tahun 1800-an, ada seorang ahli anestesi yang bernama John Snow. Nah, beliau tuh melakukan beberapa penelitian di London, dan beliau juga mendapati julukan sebagai Bapak Epidemiologi Lapangan. Nah, 20 tahun sebelum adanya Microsoft tuh, beliau meneliti tentang wabah kolera untuk menemukan beberapa penyebab penyakit dan juga tentu cara mencegahnya. Nah, karya beliau tuh menggambarkan urutan klasik dari epidemiologi deskriptif hingga pembuatan hipotesis hingga penguji hipotesis. John Snow juga melakukan salah satu studinya yang sangat terkenal pada tahun 1854, yaitu pada ketika epidemi kolera meletus di lapangan Masandan. Nah, ia tuh memulai penyelidikannya dengan menentukan di mana saja daerah-daerah orang yang terkena kolera, terus orang-orang tinggal di mana, bekerja di mana, dan itu sama beliau tuh ditandakan di sebuah peta. Jadi penelitiannya itu beliau tuh menandai setiap tempat tinggal atau peta wilayah seperti ada pada gambar berikut. Nah, gambar ini merupakan peta titik kematian akibat kolera di kawasan Golden Square, London pada tahun 1854.
Nah, gambar ini juga diulang dari gambar aslinya. Jadi, seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa Jon Snow tuh melakukan penelitian dengan menandakan di mana para penderita penyakit kolera itu tinggal, bekerja, atau beraktivitas. Nah, gambar ini merupakan gambar petanya Jon Snow pada tahun 1854. Nah, karena Jon Snow itu percaya bahwa air itu merupakan sumber penularan kolera gitu. Jadi, beliau tuh menandai lokasi pompa air yang tadi di petanya digambarkan, ditandai gitu. Lalu, beliau juga mencari hubungan antara lokasi rumah dengan kasus kolera dan lokasi juga pompa air atau pipa air. Nah, kemudian beliau juga memperhatikan bahwa lebih banyak rumah tangga kasus yang berkerumun gitu. Jadi, mungkin beliau tuh menemukan suatu hasil dari penelitian ini bahwa air itu merupakan salah satu penyebab penyebarannya kolera. Nah, beliau tuh meneliti pompa-pompa air yang di peta tadi yang sudah beliau tandai gitu. Jadi pompa A di Broad Street itu tuh lebih banyak daripada di sekitar pompa B atau C. Nah, ketika dia menandai penduduk yang tinggal di daerah alun-alun emas, beliau juga diberitahu bahwa mereka tuh menghindari pompa B karena pompa B tersebut itu sangat amat terkontaminasi dan bahwa pompa C itu letaknya tuh tidak terlalu nyaman bagi kebanyakan mereka gitu. Beberapa hasil informasi yang tadi Jon Snow temukan, dia menyimpulkan bahwa pompa Broad Street yang pompa A itu sumber utama air dan kemungkinan besarnya sumber penularan juga bagi kebanyakan penderita gitu kolera di kawasan Golden Square. Nah, lalu dia juga mencatat semua dengan rasa ingin tahunya bagaimanapun bahwa tidak ada kasus kolera yang terjadi di daerah 2 blok sebelah timur pompa Broad Street. Lalu setelah beliau menyelidiki kasus tersebut, Snow juga menemukan tempat pembuatan bir yang letaknya tuh berdekatan dengan sumur yang di dalam tempat itu. Lalu pekerja pembuatan bir juga mendapatkan air dari sumur ini dan juga menerima porsi harian minuman keras malt. Lalu akses jatah yang tidak tercemar ini tuh dapat menjelaskan mengapa tidak karyawan tempat pembuatan bir yang terjangkit kolera. Nah, beliau juga masih penasaran untuk memastikan bahwa pompa Street adalah sumber epidemi. Beliau tuh melanjutkan mengumpulkan informasi dari beberapa penderita kolera yang memperoleh air. Nah, didapatkan hasil konsumsi air dari pompa yang tersebut tadi tuh ada salah satu faktor umum di antara pasien kolera. Nah, setelah Snow mengumpulkan semua data dan mempresentasikan temuannya kepada para pejabat kota, lalu pegangan pompa itu dilepas, dan setelah pegangan pompa dilepas, wabah itu berakhir. Nah, dari situlah situs pompa sekarang ditandai dengan sebuah plakat yang dipasang di dinding luar yang bernama Jon Snow Pub. Selanjutnya, pada pertengahan tahun 1800-an, metode epidemiologi ini tuh mulai diterapkan dalam beberapa penyelidikan kejadian oleh para peneliti pada tahun tersebut. Nah, saat itu juga sebagian besar peneliti tuh masih fokus pada penyakit infeksi akut. Nah, lanjut di tahun 1930 sampai 1940-an tuh para ahli epidemiologi tuh memperluas yang sebelumnya metode penyakitnya yang tidak menular, kini mereka tuh meneliti juga beberapa penyakit yang tidak menular gitu. Selanjutnya pada tahun 1980-an tuh epidemiologi itu diperluas ke studi tentang kasus cedera dan juga kasus kekerasan. Pada tahun 90-an di bidang epidemiologi itu terjadinya perluasan gitu. Ada epidemiologi untuk melihat jalur, molekul, dan gen tertentu yang mempengaruhi resiko berkembangnya penyakit. Nah, sementara itu, penyakit menular itu terus menjadi tantangan bagi para ahli epidemiologi ketika agen infeksi baru bermunculan. Lanjut, saat ini tuh petugas kesehatan masyarakat di seluruh dunia tuh sangat menerima dan menggunakan epidemiologi secara teratur untuk menandai kesehatan komunitas mereka dan juga untuk memecahkan masalah sehari-hari tentang kesehatan maupun yang besar atau yang kecil. Kita harus tahu dulu kan definisi apa itu epidemiologi. Nah, itu tuh artinya studi yang membahas tentang bagaimana terjadinya penyakit itu bisa terjadi dan menular. Nah, ada juga tujuannya. Tujuannya itu untuk mengetahui bagaimana proses penyebaran penyakit terjadi, lalu untuk menentukan seberapa jauh penyakit itu ditemukan, untuk mempelajari riwayat-riwayat penyakit yang mudah menular, dan masih banyak lagi. Nah, adapun sejarah epidemiologi.
sejarah epidemiologi ini terjadi. Nah, dari teori epidemiologi ini, faktor penyebab penyakit itu ada dibagi menjadi 3. Ada karakteristik host, terus ada tipe agen, dan faktor lingkungan. Contoh karakteristik host itu ada usia, jenis kelamin, ras, agama, dan lain-lain. Dan tipe agen tuh ada biologis, kimia, fisik, dan nutrisi. Lalu kalau di faktor lingkungan tuh ada temperatur, kelembapan, kebersihan lingkungan, air, tetangganya, lingkungan, dan polusi udara, dan masih banyak faktor lainnya. Mungkin cukup sekian informasi dan sedikit materi tentang epidemiologi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.